Yo guys, balik lagi dengan Bill di sini dan kali ini kita akan membahas sebuah smartphone yang akan datang di Indonesia tanggal 6 Juli 2023 ini. Oke, Tecno Camon 20 series. Ya, ini smartphone akan hadir di Indonesia pada tanggal 6 Juli 2023. Tentunya itu hanya launch eventnya ya mungkin. Saya nggak tahu kira-kira kapan rilisnya, tapi yang pasti dalam waktu dekat setelah launch event tersebut, maka smartphone Tecno 20 Camon series ini akan muncul di Indonesia. Nah, bagi kalian yang nggak tahu, bahkan di Shopee itu dia udah jualan ya. Itu sebuah diskon pre-order, itu harganya 300 ribuan untuk cashbacknya. Nah, selain itu juga dapat bonus proteksi dan juga dapat bonus lainnya kalau kalian beli yang voucher 300 ribu itu. Ya tentu saja ya, harganya pasti akan lebih murah karena kalian juga dapat potongan yang 300 ribu. Jadi kalau kalian benar-benar tertarik setelah lihat video ini, maka kalian langsung aja ke Shopee, cari langsung voucher diskon 300 ribu itu dan beli. Menurut saya sih lumayan worth ya untuk potongan 300 ribu dan juga tambahan proteksi serta bonus lainnya yang dikasih di voucher tersebut. Oke, langsung aja kita bahas. Kira-kira kenapa kok saya bahas smartphone ini? Oke, dari segi Tecno Camon 20 series ini, itu sebetulnya kalau kita lihat yang 4G-nya yaitu Tecno Camon 20 dan Tecno Camon 20 Pro-nya, itu saya sih nggak seberapa wow gitu ya kalau dari spesifikasi dan juga harganya, karena itu semua bisa kalian dapatkan dari smartphone Xiaomi dan juga smartphone Poco guys. Tapi menurut saya yang wow ini justru yang versi 5G-nya. Tecno Camon 20 Pro yang 5G dan juga Tecno Camon 20 Premier yang 5G. Ini menurut saya harga dan juga spesifikasinya lumayan wow ya. Terutama untuk spesifikasi dari chipsetnya. Nah, untuk versi yang 5G ini, chipsetnya itu menggunakan MediaTek 8050 yang kalau kalian belum tahu, ini adalah pertama kalinya muncul di Indonesia. Iya, MediaTek ini memberikan chipset 8050 ini untuk dipakai pertama kali itu di Tecno Camon 20 Pro yang 5G ini. Dan kalau kalian lihat dari performanya itu lumayan kenceng sih guys. Ini mencapai Antutu 660 ribuan ya. Yang menurut saya Antutu skornya itu oke banget untuk smartphone dengan harga yang nanti akan saya sebutkan tersebut. Nah, lalu kalau kita juga lihat ya guys, itu dari fabrikasinya ini 6 nanometer. Memang sih 6 nanometer ini nggak seefisien dan sepowerful 4 nanometer. Tapi fabrikasi 6 nanometer ini juga tidak bisa kita anggap remeh karena lumayan kenceng dan lumayan efisien. Nah, lalu kalau kita lihat dari performa lainnya, secara desain Tecno Camon 20 Pro dan Premier ini memiliki desain yang sangat unik banget ya. Jadi di bagian belakangnya itu dia bahkan menang Design Muse Award 2023. Ya menurut saya memang unik banget ya, karena nggak ada gitu loh smartphone yang menggunakan desain seperti ini sebelumnya. Jadi seperti puzzle atau kaca pecah yang disusun-susun menjadi kotak di belakangnya ini. Nah, kalau kita lihat kenapa saya excited banget ya dengan Tecno Camon 20 Pro 5G dan Premier 5G ini, karena selain dari segi harga, maka kita lihat secara keseluruhan dia memberikan kualitas yang oke gitu ya. Oke, kita bahas yang Pro-nya dulu. Pro-nya ini menurut saya yang paling bagus adalah dari harganya. Yang Pro 5G ini harganya kalau saya kurskan di India, itu di India dijual Rp20.000. Kalau saya kurskan di Indonesia itu harganya 3,7 jutaan. Padahal kalau ini dijual di luar negeri harganya itu $300. Dan kalau saya kurskan ke rupiah, $300 ini menjadi sekitar 4,5 jutaan. Kalau harganya $300 itu Tecno Camon 20
Pro 5G ini nggak seberapa wow, tapi kalau dia mengikuti harga India sekitar 3,7 atau 3,8 jutaan saja di Indonesia, ini menurut saya adalah smartphone dengan harga yang paling murah tapi dengan prosesor yang lebih kencang daripada prosesor yang dikasih di Poco X5 Pro yang 5G guys. Jadi ini lebih kencang daripada Snapdragon 778G. Nah, kalau memang harganya nanti di Indonesia ini bisa dijual 3,8 juta, maka menurut saya Tecno Camon 20 Pro 5G ini adalah salah satu smartphone yang menang banyak guys. Selain dari segi desain, dia juga menang dari segi kamera, dan juga dia menang dari segi hardware-nya. Karena dari selfie kameranya sendiri dia memberikan 32 megapiksel dan juga ada flashnya di bagian atasnya. Ini sangat jarang banget ya ada flash di kamera depannya. Meskipun ada flashnya, tapi bezelnya pun juga lumayan tipis, tidak tebal gitu ya. Lalu juga ada AMOLED, 120 Hz display, 360 Hz touch sampling rate. Ya pokoknya bener-bener lumayan lengkap menurut saya dan bisa menyaingi Poco X5 Pro 5G yang harganya 3,8 juta itu sih guys menurut saya. Nah, kalau dari versi Pro-nya sendiri saya excited dengan harganya. Yang di versi Premiernya ini saya excited dengan peningkatan kualitasnya guys. Memang sih harga yang diberikan untuk yang versi Premiernya ini kalau saya kurskan dari India itu sekitar 6,7 juta. Tapi dengan 6,7 juta ini kalian dapat MediaTek 8050 juga yang Antutunya itu ya seperti yang tadi saya ngomong 660 ribuan. Lalu juga kameranya pun di-upgrade menjadi 50 megapiksel main kamera dan juga 108 megapiksel yang ultra wide dan juga makro kamera. Selain itu juga masih ada 2 megapiksel bokeh dan juga ada tambahan laser fokusnya ya. Jadi ya tambahan yang diberikan tuh lumayan oke banget menurut saya. Selain itu juga di versi Premiernya kita diberikan juga 45 watt fast charging. Kalau yang di versi Pro-nya itu hanya 33 watt kalau nggak salah fast chargingnya. Jadi ada sedikit penambahan di beberapa aspek kualitasnya guys. Tapi memang sih kalau kalian lihat meskipun kualitasnya ini nambah di kameranya dan juga chargernya, tapi menurut saya memang harga yang dipatok ini lumayan mahal, 6,7 jutaan. Tapi dengar-dengar sih katanya yang di Indonesianya ini yang versi Premiernya itu harganya 5-6 jutaan guys. Nah, kalau misalnya harganya dipatok 5,5 juta, hal ini akan menjadi sangat mantep banget menurut saya. Ini bisa sangat bersaing dengan Poco F5. Karena Poco F5 itu hanya menampilkan performanya aja yang kenceng. Tapi kalau kalian lihat dari segi fotonya itu sebetulnya nggak sampai wow banget gitu ya. Jadi ya fotonya itu ya cuman biasa-biasa aja gitu loh. Standar aja pokoknya. Dan juga dari segala sisinya meskipun tampilannya juga itu juga standar aja. Yang penting dia hanya menawarkan kecepatan dan juga chipsetnya aja yang kenceng banget. Tapi kalau Tecno Camon 20 Premier 5G ini menurut saya itu dia menawarkan semuanya itu bagus dari semua sisinya. Jadi dari hardware-nya, dari layarnya, dari kameranya, kecepatannya juga nggak jelek banget mendekati flagship yang 870. Pokoknya semuanya itu menurut saya oke banget ya. Jadi kalau kalian bener-bener ingin smartphone dengan harga budget tapi overallnya itu memiliki hardware yang cukup oke, Tecno Camon 20 Premier 5G ini menurut saya bisa menjadi alternatif buat kalian yang kaum mendang-mending tapi ingin beli smartphone yang oke juga. Nah, saya sih nggak sabar. Di Indonesia Tecno ini bakalan memberi harga berapa guys? Kalau 5,5 juta atau 5 jutaan menurut saya ini bisa jadi saingan terberat dari Poco F5.
Terutama bagi kalian yang nggak memandang sebuah smartphone itu hanya dari chipsetnya aja, tapi dari overall kualitas hardware-nya. Nah, kita lihat aja hari Kamis ya, tanggal 6 Juli itu apakah Tecno Camon 20 Premier ini akan muncul di Indonesia. Dan jika muncul, harganya berapa? Kalau harganya yang seperti saya bilang 5 komaan, ini seru banget sih. Pasar smartphone di Indonesia ini menjadi semakin seru banget karena udah banyak banget pilihan untuk kalian yang ingin beli smartphone dengan harga 4-5 jutaan tapi dapatnya itu oke banget gitu ya, secara performa, secara hardware, secara kamera, semuanya itu menurut saya cukup oke untuk pasaran 4-5 jutaan ini guys. Oke, mungkin itu saja yang ingin saya bagikan pada kalian pada hari ini. Please share, like, dan subscribe jika kalian suka dengan video kali ini. Komen jika kalian ingin bertanya-tanya atau berdiskusi apapun tentang Tecno Camon 20 series ini guys. See you guys di video selanjutnya. Wah, gila ya. Menurut saya Infinix ini grupnya lumayan keren juga sih. Ini kayak zaman-zamannya Xiaomi masuk ke Indonesia pertama kali gitu loh. Harganya murah, kualitasnya lumayan oke, dan bisa bersaing banget sih menurut saya.